yang saat ini sedang bersiap bagi timnas kita di bawah pimpinan pelatih kepala John Hertman. Surat untuk pemanggilan pemain itu sudah mulai dikirim oleh PSSI, ditandatangani oleh Sekjen tentunya. Mereka yang tampil di Liga Super kita untuk bisa berlaga di Piala AFF. Bahwa di Liga Super masih ada Tom Hai, masih ada Eliano Reinders yang ada di Persib, apalagi kalau bicara di Persija selain Rizky Ridho. Itu I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. TC Bali benar-benar memanas. John Hertman dikabarkan mulai memasuki fase terakhir pembentukan skuad timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Luke Valkyrie dan Mitchell Baker diproyeksikan siap menjalani debut bersama Garuda. Di saat yang sama, Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh resmi melanjutkan karir bersama Persib Bandung, membuat publik semakin yakin kekuatan timnas Indonesia akan semakin solid. Belum berhenti di situ, nama Reno Moons kembali dikaitkan dengan training camp sebagai bagian dari proses adaptasi proyek jangka panjang, sementara Ciro Alves dan David da Silva juga terus menjadi pembahasan hangat di kalangan supporter. Benarkah Hertman sedang membangun skuad Garuda dengan kedalaman pemain terbaik dalam beberapa tahun terakhir? Benarkah strategi yang disiapkan di Bali akan menjadi senjata untuk menghadapi para rival Asia Tenggara? Ataukah masih ada kejutan besar yang sengaja disimpan hingga daftar resmi skuad diumumkan? Simak ulasan lengkapnya, karena setiap perkembangan bisa menjadi penentu perjalanan timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026. TC Bali makin memanas. Luke Valkyrie dan Mitchell Baker dikabarkan siap menjalani debut. Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh masuk proyek AFF. Suasana training camp timnas Indonesia di Bali dikabarkan memasuki fase yang semakin intens. Menjelang Piala AFF 2026, John Hertman disebut terus mematangkan komposisi skuad melalui latihan dengan tempo tinggi dan evaluasi di setiap sesi. Di tengah persiapan tersebut, perhatian publik kembali tertuju pada sejumlah nama yang menjadi pembicaraan hangat. Luke Valkyrie dan Mitchell Baker dikabarkan berpeluang menjalani proses debut bersama timnas Indonesia apabila seluruh proses yang diperlukan berjalan sesuai rencana. Kehadiran keduanya diperkirakan akan menambah variasi pilihan bagi tim pelatih, sekaligus meningkatkan persaingan di dalam skuad. Di sisi lain, dua pemain senior yang sudah dikenal publik, Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh, juga terus dikaitkan dengan proyek timnas Indonesia. Apabila keduanya tersedia dan masuk dalam rencana tim pelatih sesuai ketentuan kompetisi serta jadwal yang berlaku, pengalaman mereka diperkirakan akan menjadi tambahan penting bagi skuad Garuda. Banyak pendukung menilai bahwa kehadiran pemain berpengalaman dapat membantu menjaga keseimbangan tim, terutama ketika menghadapi pertandingan-pertandingan dengan tekanan tinggi. Namun, bagaimana John Hertman akan meramu kombinasi pemain senior dan pemain baru? Siapa yang akan menjadi pilihan utama? Semua itu masih menunggu keputusan resmi dari tim pelatih. Kabar lain yang tidak kalah menarik datang dari sosok Reno Moons. Pemain diaspora tersebut kembali dirumorkan berpeluang bergabung dalam training camp di Bali sebagai bagian dari proses adaptasi. Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai statusnya, tetapi rumor tersebut terus memancing rasa penasaran para pendukung Garuda. Jika benar ia hadir dalam training camp, langkah tersebut diperkirakan menjadi bagian dari proyek jangka panjang agar Reno lebih cepat mengenal filosofi permainan, membangun chemistry dengan para pemain lain, dan beradaptasi dengan lingkungan timnas Indonesia. Apakah ini menjadi sinyal bahwa Hertman tengah mempersiapkan fondasi tim untuk turnamen-turnamen mendatang? Ataukah masih ada kejutan lain yang belum diungkap ke publik? Yang paling menarik adalah bagaimana John Hertman dikabarkan tetap menjaga kerahasiaan strategi yang sedang disusunnya. Sejumlah sesi latihan disebut berlangsung tertutup, memunculkan spekulasi bahwa tim pelatih tengah mencoba berbagai kombinasi pemain dan skema permainan. Apakah Luke Valkyrie dan Mitchell Baker akan langsung mendapat kesempatan menunjukkan kemampuan mereka? Bagaimana peran Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh jika nantinya menjadi bagian dari skuad? Dan jika Reno Moons benar-benar ikut menjalani adaptasi, apakah ia sedang dipersiapkan untuk agenda timnas Indonesia berikutnya? Kini seluruh perhatian pecinta sepak bola nasional tertuju pada Bali. Training camp bukan lagi sekadar persiapan menuju Piala AFF, tetapi juga menjadi tempat lahirnya berbagai harapan baru bagi Garuda. Mampukah John Hertman menyatukan pemain lokal, pemain yang berkarir di luar negeri, dan para pemain diaspora menjadi satu tim yang solid? Mampukah seluruh rencana yang dikabarkan sedang disusun itu mengantarkan Indonesia bersaing di papan atas Asia Tenggara? Jawaban dari semua pertanyaan tersebut akan mulai terlihat ketika daftar resmi skuad diumumkan dan perjuangan Garuda benar-benar dimulai di atas lapangan. Kabar yang selama beberapa waktu menjadi perbincangan akhirnya terjawab. Publik sepak bola Indonesia dibuat heboh setelah Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh resmi bergabung dengan Persib Bandung untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran dua pemain timnas Indonesia tersebut langsung disambut antusias oleh bobotoh dan para pecinta sepak bola nasional. Banyak yang menilai langkah ini bukan hanya menjadi keuntungan besar bagi Persib Bandung, tetapi juga membawa dampak positif bagi persiapan timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026.
Bergabungnya Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh ke kompetisi domestik dinilai akan memudahkan proses pemantauan kondisi pemain oleh tim pelatih timnas Indonesia. John Hertman kini memiliki kesempatan lebih besar untuk melihat perkembangan mereka secara langsung selama kompetisi berlangsung. Dengan jadwal yang lebih dekat dan intensitas pertandingan yang tinggi, keduanya diharapkan mampu menjaga performa terbaik sebelum bergabung bersama skuad Garuda. Pertanyaannya, mampukah Ragnar langsung menjadi mesin gol bagi Persib sekaligus membawa ketajamannya ke timnas Indonesia? Dan mampukah Sandy Walsh memperkuat lini belakang Garuda dengan pengalaman yang dimilikinya? Yang membuat suasana semakin menarik adalah training camp di Bali masih terus berlangsung dengan intensitas tinggi. Luke Valkyrie dan Mitchell Baker diproyeksikan menjalani proses adaptasi, sementara para pemain senior mulai memantapkan chemistry di bawah arahan John Hertman. Di saat yang sama, Reno Moons juga terus dikaitkan dengan proyek jangka panjang timnas Indonesia. Jika seluruh kepingan ini mampu disatukan, bukan tidak mungkin Garuda akan datang dengan kekuatan yang jauh lebih matang dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya. Kini sorotan publik tertuju pada John Hertman. Bagaimana ia akan menyusun komposisi terbaik dengan banyaknya pilihan pemain berkualitas? Apakah Ragnar Oratmangoen akan menjadi ujung tombak utama Garuda? Apakah Sandy Walsh akan menjadi pemimpin baru di lini pertahanan bersama Rizky Ridho? Dan mampukah kombinasi pemain lokal, pemain yang berkarir di luar negeri, serta para pemain diaspora membawa Indonesia mengakhiri penantian panjang meraih gelar ASEAN Championship? Seluruh jawabannya akan mulai terlihat ketika skuad resmi diumumkan dan Garuda melangkah ke lapangan membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Dengan bergabungnya Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh ke Persib Bandung, optimisme para pendukung timnas Indonesia semakin meningkat. Banyak yang meyakini bahwa bermain secara rutin di kompetisi domestik akan membantu keduanya menjaga kebugaran, ritme pertandingan, dan chemistry menjelang agenda bersama timnas Indonesia. Pertanyaannya, mampukah Ragnar kembali menunjukkan ketajamannya di lini depan Garuda? Mampukah Sandy Walsh menghadirkan ketenangan dan pengalaman di jantung pertahanan? Dan yang paling dinantikan, apakah kehadiran mereka akan menjadi kepingan terakhir yang dibutuhkan John Hertman untuk membangun skuad yang siap bersaing di Piala AFF 2026? Di sisi lain, training camp di Bali terus memasuki tahap yang semakin penting. John Hertman dikabarkan masih mematangkan berbagai skema permainan, mulai dari organisasi pertahanan, transisi cepat, hingga penyelesaian akhir. Setiap sesi latihan dimanfaatkan untuk menyatukan para pemain lokal, pemain yang berkarir di luar negeri, dan wajah-wajah baru yang tengah menjalani adaptasi. Persaingan memperebutkan tempat di skuad utama pun diperkirakan semakin ketat. Tidak ada pemain yang bisa merasa aman karena setiap posisi harus diperjuangkan melalui performa terbaik selama pemusatan latihan. Kini perhatian publik tidak hanya tertuju pada daftar pemain yang akan dipanggil, tetapi juga pada bagaimana John Hertman meracik seluruh potensi tersebut menjadi satu kekuatan yang solid. Mampukah kombinasi Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Luke Valkyrie, Mitchell Baker, serta pemain-pemain lainnya menghadirkan wajah baru Garuda yang lebih tajam, lebih disiplin, dan lebih berani? Mampukah strategi yang sedang dipersiapkan di Bali menjadi pembeda ketika menghadapi para rival di Asia Tenggara? Dan yang paling penting, apakah inilah momen ketika timnas Indonesia benar-benar siap mengakhiri penantian panjang dan tampil sebagai penantang serius dalam perebutan gelar Piala AFF 2026? Semua pertanyaan itu akan mulai terjawab ketika Garuda melangkah ke lapangan dan membuktikan kualitasnya dalam pertandingan resmi. Atmosfer menjelang Piala AFF 2026 kini benar-benar terasa berbeda. Kehadiran Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh yang resmi bergabung dengan Persib Bandung semakin membakar semangat para pendukung Garuda. Banyak yang menilai, bermain di kompetisi Indonesia akan memudahkan proses pemantauan dan koordinasi bersama tim pelatih. Di saat yang sama, training camp di Bali terus berjalan dengan intensitas tinggi. John Hertman disebut belum puas. Setiap sesi latihan terus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas permainan tim. Pertanyaannya, apakah ini pertanda Garuda sedang dipersiapkan untuk tampil dengan wajah yang benar-benar baru? Apakah para rival mulai memperhitungkan perubahan yang sedang terjadi di tubuh timnas Indonesia? Sorotan kini semakin mengarah kepada komposisi skuad yang sedang dibentuk. Di lini depan ada Ragnar Oratmangoen yang diharapkan mampu memberikan ancaman bagi pertahanan lawan. Di lini belakang ada Sandy Walsh yang membawa pengalaman dari kompetisi luar negeri. Sementara Rizky Ridho diproyeksikan menjadi salah satu pemimpin di lapangan. Ditambah Luke Valkyrie dan Mitchell Baker yang menjalani proses adaptasi, persaingan di setiap posisi diperkirakan semakin sengit. Siapa yang akan menjadi pilihan utama John Hertman? Siapa yang mampu menjawab kepercayaan pelatih ketika pertandingan besar dimulai? Tidak ada yang bisa memastikan, karena semua akan ditentukan oleh performa selama training camp. Namun yang paling membuat publik penasaran adalah langkah-langkah berikutnya dari John Hertman. Kabar mengenai calon pemain naturalisasi seperti Reno Moons terus menjadi pembahasan. Jika prosesnya berjalan sesuai ketentuan dan rencana jangka panjang tim, mampukah kehadirannya menambah kedalaman skuad Garuda? Apakah masih ada nama lain yang sedang dipantau? Dan strategi apa yang akan dipilih Hertman untuk menghadapi lawan-lawan kuat di Asia Tenggara? Kini hitungan mundur menuju Piala AFF semakin dekat. Jutaan pendukung mulai membayangkan satu momen yang selama ini selalu dinanti.
Mampukah generasi ini mengubah cerita lama menjadi sejarah baru? Mampukah kombinasi pemain lokal, pemain yang berkarir di luar negeri, dan para pemain diaspora menghadirkan permainan yang lebih berani, lebih disiplin, dan lebih efektif? Ataukah Garuda akan menghadapi ujian yang lebih berat dari sebelumnya? Satu hal yang pasti, seluruh mata kini tertuju pada Bali. Di sanalah fondasi tim sedang dibangun, harapan jutaan supporter sedang dipikul, dan perjalanan menuju Piala AFF 2026 mulai menemukan bentuknya. Yang tersisa sekarang hanya satu pertanyaan besar. Siapkah Garuda menjawab semua harapan itu saat peluit pertama resmi dibunyikan? Dengan semakin lengkapnya komposisi pemain yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia, optimisme para pendukung Garuda terus meningkat. Kehadiran Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh yang kini resmi berkarir bersama Persib Bandung dinilai menjadi perkembangan positif menjelang Piala AFF 2026. Banyak pihak memperkirakan kondisi tersebut akan memudahkan koordinasi dan pemantauan performa kedua pemain oleh tim pelatih. John Hertman juga diperkirakan menyambut baik perkembangan ini karena memiliki lebih banyak kesempatan untuk memantau kesiapan para pemain sebelum turnamen dimulai. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi keuntungan besar bagi Garuda? Apakah keduanya mampu membawa pengalaman dan kualitas yang mereka miliki untuk mengangkat performa timnas Indonesia? Di atas lapangan, Ragnar Oratmangoen diharapkan mampu menghadirkan ketajaman di lini serang dengan pergerakan agresif dan penyelesaian akhirnya. Sementara Sandy Walsh diproyeksikan menjadi salah satu pemain yang memberikan ketenangan di sektor pertahanan melalui pengalaman dan kemampuan membaca permainan. Jika keduanya tampil dalam kondisi terbaik, mampukah mereka menjadi pembeda ketika Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat di Piala AFF? Mampukah duet pemain senior ini membantu John Hertman membangun keseimbangan antara lini belakang dan lini depan? Semua itu akan menjadi perhatian besar ketika pertandingan resmi dimulai. Di sisi lain, persaingan di dalam skuad justru diperkirakan semakin ketat. Luke Valkyrie dan Mitchell Baker terus menjalani proses adaptasi bersama tim, sementara para pemain lokal berusaha mempertahankan posisi mereka di 11 pertama. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Setiap pemain harus membuktikan kualitasnya dalam setiap sesi latihan. Inilah yang membuat kekuatan timnas Indonesia dinilai semakin meningkat. Ketika persaingan berlangsung secara sehat, kualitas tim secara keseluruhan juga berpotensi ikut berkembang. Kini harapan jutaan pendukung Garuda semakin besar. Mampukah John Hertman menyatukan Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Luke Valkyrie, Mitchell Baker, dan para pemain lainnya menjadi satu kesatuan yang solid? Mampukah skuad Garuda menunjukkan permainan yang lebih berani, lebih disiplin, dan lebih efektif dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya? Dan yang paling ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, mampukah tim ini mengubah optimisme menjadi prestasi nyata di Piala AFF 2026? Jawaban dari semua pertanyaan itu akan ditentukan di atas lapangan, ketika Garuda berjuang membawa merah putih menghadapi setiap tantangan yang ada di depan mata. Perkembangan terbaru ini semakin membuat optimisme para pendukung Garuda berada di titik tertinggi. Bergabungnya Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh ke Persib Bandung dinilai menjadi salah satu kabar besar menjelang Piala AFF 2026. Banyak pengamat menilai, bermain di kompetisi Indonesia akan membantu keduanya menjaga ritme pertandingan sekaligus memudahkan proses koordinasi dengan tim pelatih timnas Indonesia. Situasi seperti ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi John Hertman yang tengah berupaya membangun skuad dengan persiapan seefisien mungkin. Pertanyaannya, apakah ini akan menjadi salah satu faktor yang membuat Garuda tampil lebih siap dibandingkan edisi-edisi sebelumnya? Apakah kehadiran dua pemain senior tersebut mampu memberikan dampak instan bagi permainan timnas Indonesia ketika turnamen resmi dimulai? Di atas lapangan, Ragnar Oratmangoen diharapkan mampu menjadi salah satu motor serangan Garuda. Kecepatan, mobilitas, dan kemampuannya mencari ruang menjadi nilai tambah yang selama ini sering diperbincangkan oleh para pendukung. Di sisi lain, Sandy Walsh membawa pengalaman bermain di level kompetitif yang diharapkan dapat memperkuat organisasi pertahanan timnas Indonesia. Kombinasi keduanya bersama pemain-pemain yang sudah lebih dulu menjadi andalan Garuda diperkirakan akan menghadirkan keseimbangan baru. Namun mampukah mereka langsung menunjukkan performa terbaik setelah berkumpul bersama skuad? Mampukah mereka menjawab ekspektasi besar yang kini berada di pundak mereka? Dan yang paling menarik, bagaimana John Hertman akan memaksimalkan kualitas kedua pemain tersebut dalam sistem permainan yang sedang ia bangun? Sementara itu, training camp di Bali terus berjalan dengan intensitas tinggi. Tidak hanya soal kebugaran fisik, John Hertman dikabarkan juga memberi perhatian besar pada kekompakan antar lini, transisi permainan, dan penyelesaian akhir. Setiap pemain dituntut memahami perannya secara detail. Kesalahan sekecil apapun menjadi bahan evaluasi, sementara setiap perkembangan positif menjadi modal untuk membangun tim yang lebih solid. Persaingan di dalam skuad pun diperkirakan semakin sengit. Luke Valkyrie dan Mitchell Baker berusaha menunjukkan bahwa mereka layak mendapat kesempatan, sementara pemain-pemain senior terus berjuang mempertahankan tempat mereka. Situasi ini justru dinilai menguntungkan karena mendorong seluruh pemain tampil maksimal di setiap sesi latihan. Di luar lapangan, antusiasme supporter juga terus meningkat. Media sosial dipenuhi berbagai prediksi mengenai susunan pemain terbaik timnas Indonesia. Ada yang berharap Ragnar Oratmangoen menjadi ujung tombak utama, ada yang ingin melihat Sandy Walsh memimpin lini belakang bersama Rizky Ridho, sementara yang lain penasaran apakah Luke Valkyrie dan Mitchell Baker akan mendapat menit bermain sejak awal turnamen. Di saat yang sama,
Nama Reno Moons juga masih menjadi perbincangan sebagai bagian dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Semua perkembangan ini membuat perhatian publik semakin tertuju kepada Bali, tempat seluruh persiapan besar itu sedang berlangsung. Namun perjalanan menuju gelar juara tentu tidak akan mudah. Vietnam diperkirakan datang dengan persiapan matang. Thailand tetap menjadi salah satu kekuatan utama di kawasan. Malaysia, Singapura, dan negara-negara lainnya juga memiliki ambisi yang sama besarnya. Artinya, Garuda harus siap menghadapi tekanan sejak pertandingan pertama. Tidak cukup hanya memiliki pemain berkualitas, Timnas Indonesia juga harus mampu menjaga konsistensi, disiplin, dan mental bertanding di setiap laga. Inilah tantangan terbesar yang kini berada di tangan John Hertman. Mampukah ia menyatukan seluruh potensi yang dimiliki menjadi satu kekuatan yang sulit dihentikan? Mampukah Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Rizky Ridho, Luke Falkri, Mitchell Baker, serta pemain-pemain lainnya menjawab harapan jutaan rakyat Indonesia? Kini hitung mundur menuju Piala AFF 2026 terus berjalan. Setiap hari latihan di Bali menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju satu tujuan besar. Seluruh pemain memahami bahwa kesempatan seperti ini tidak datang setiap tahun. Mereka bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad utama, tetapi juga membawa mimpi jutaan pendukung yang telah lama menantikan momen bersejarah. Apakah inilah generasi yang akhirnya mampu membawa Garuda berdiri di podium tertinggi Asia Tenggara? Apakah semua persiapan panjang ini akan berbuah manis ketika peluit panjang partai final dibunyikan? Ataukah masih ada kejutan lain yang sedang disiapkan John Hertman sebelum daftar resmi skuad diumumkan? Semua jawabannya akan segera terungkap, dan seluruh rakyat Indonesia kini menanti dengan penuh harapan perjalanan Garuda di Piala AFF 2026. Semakin mendekati bergulirnya Piala AFF 2026, perhatian publik kini tertuju pada satu hal yang terus menjadi bahan pembicaraan. Skuad Garuda kali ini diperkirakan akan memiliki komposisi pemain diaspora yang lebih banyak dibandingkan beberapa edisi sebelumnya. Jika seluruh pemain yang diproyeksikan tersedia dan memenuhi syarat untuk tampil, John Hertman akan memiliki lebih banyak pilihan dalam menyusun strategi menghadapi para rival di Asia Tenggara. Situasi ini langsung memunculkan optimisme besar di kalangan pendukung Timnas Indonesia. Benarkah inilah skuad Garuda dengan kedalaman pemain terbaik dalam beberapa tahun terakhir? Benarkah era baru sepak bola Indonesia sedang dimulai? Di lini depan, nama-nama seperti Ragnar Oratmangun diperkirakan akan menjadi salah satu tumpuan untuk menambah daya gedor Garuda. Di sektor pertahanan, Sandy Walsh bersama pemain-pemain lain diharapkan menghadirkan stabilitas dan pengalaman. Sementara Luke Falkri dan Mitchell Baker yang tengah menjalani proses adaptasi berpotensi menambah variasi pilihan bagi tim pelatih apabila seluruh proses berjalan sesuai ketentuan. Ditambah lagi dengan nama Reno Moons yang terus dikaitkan dengan proyek jangka panjang Timnas Indonesia, publik mulai membayangkan bagaimana kuatnya Garuda jika seluruh kepingan tersebut dapat disatukan. Mampukah John Hertman mengubah kumpulan pemain berkualitas menjadi satu tim yang benar-benar solid? Mampukah para pemain diaspora menyatu dengan pemain-pemain lokal dan menghadirkan permainan yang lebih cepat, lebih disiplin, dan lebih efektif? Namun Hertman diyakini memahami bahwa nama besar saja tidak cukup untuk memenangkan sebuah turnamen. Karena itulah training camp di Bali terus dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain. Setiap sesi latihan menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi, memahami pergerakan rekan setim, hingga menyempurnakan organisasi permainan. Sebab sejarah sepak bola telah berkali-kali membuktikan bahwa tim yang paling kompak seringkali mampu mengalahkan tim yang hanya mengandalkan kualitas individu. Inilah tantangan terbesar yang kini sedang dihadapi Garuda. Mampukah seluruh pemain dengan latar belakang kompetisi dan pengalaman yang berbeda-beda melebur menjadi satu keluarga besar di bawah arahan John Hertman? Di luar lapangan, antusiasme supporter terus meningkat. Media sosial dipenuhi berbagai prediksi mengenai susunan pemain terbaik, strategi yang akan digunakan, hingga peluang Indonesia di Piala AFF 2026. Banyak yang percaya bahwa kombinasi pemain lokal, pemain yang berkarier di luar negeri, dan para pemain diaspora dapat menghadirkan warna baru bagi Timnas Indonesia. Namun pada akhirnya, semua harapan itu hanya bisa dijawab melalui performa di atas lapangan. Apakah skuad dengan komposisi pemain diaspora yang lebih banyak ini mampu mengubah wajah Garuda menjadi kekuatan yang lebih kompetitif di Asia Tenggara? Apakah inilah tim yang akan dikenang sebagai generasi yang berhasil membawa Indonesia menuju prestasi besar? Jawabannya akan mulai terlihat ketika peluit pertama Piala AFF 2026 resmi dibunyikan, dan saat itulah seluruh mata akan tertuju kepada Garuda yang siap membawa mimpi jutaan rakyat Indonesia di pundaknya. Semakin lengkapnya komposisi pemain yang diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia membuat rasa percaya diri para pendukung Garuda terus meningkat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, John Hertman diperkirakan memiliki banyak opsi di hampir setiap lini. Persaingan tidak lagi hanya terjadi di lini depan atau lini belakang, tetapi di seluruh posisi. Setiap pemain harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mengamankan tempat di skuad utama. Bukankah kondisi seperti inilah yang selama ini diharapkan para pendukung? Ketika tidak ada lagi pemain yang merasa aman, bukankah kualitas tim secara keseluruhan juga akan ikut meningkat? Namun tantangan terbesar justru datang dari ekspektasi yang semakin tinggi. Semakin banyak pemain berkualitas yang tersedia, semakin besar pula harapan jutaan pendukung Indonesia. Mampukah para pemain mengatasi tekanan tersebut? Mampukah mereka tetap tenang ketika menghadapi stadion yang penuh?
sorakan puluhan ribu penonton, dan pertandingan hidup mati? Apakah John Hertman mampu mengubah tekanan itu menjadi motivasi untuk membawa Garuda tampil lebih berani? Semua pertanyaan itu kini mulai memenuhi benak para pecinta sepak bola Indonesia. Di sisi lain, rival-rival Asia Tenggara tentu tidak akan tinggal diam. Mereka dipastikan terus memantau perkembangan timnas Indonesia. Mereka melihat bagaimana Garuda mulai memperkuat kualitas skuad, memperbaiki sistem permainan, dan membangun persaingan sehat di dalam tim. Namun apakah mereka sudah mengetahui seluruh kekuatan yang sedang dipersiapkan John Hertman? Ataukah masih ada kejutan yang sengaja disimpan hingga pertandingan resmi dimulai? Jika benar demikian, maka Piala AFF 2026 berpotensi menjadi salah satu edisi yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Kini seluruh harapan mengarah kepada satu tujuan. Bukan sekadar tampil baik, bukan sekadar lolos dari fase grup, tetapi mampu bersaing hingga pertandingan terakhir. Mampukah generasi Garuda kali ini mengubah harapan menjadi kenyataan? Mampukah mereka membuktikan bahwa kerja keras selama training camp di Bali bukan hanya menghasilkan tim yang kuat, tetapi juga tim yang siap menghadapi tekanan terbesar? Dan ketika peluit panjang berbunyi di partai final nanti, akankah nama Indonesia akhirnya tercatat sebagai juara ASEAN Championship? Seluruh jawabannya kini tinggal menunggu waktu, sementara jutaan pendukung Garuda terus mengawal setiap langkah perjuangan timnas Indonesia menuju panggung terbesar di Asia Tenggara. Semakin dekat hari pembukaan Piala AFF 2026, semakin besar pula keyakinan bahwa timnas Indonesia sedang memasuki babak baru dalam sejarahnya. Training camp di Bali kini bukan lagi sekadar agenda rutin tahunan, melainkan pusat dari sebuah proyek besar yang sedang dibangun John Hertman. Setiap hari para pemain terus ditempa, setiap latihan dimanfaatkan untuk menyempurnakan organisasi permainan, dan setiap keputusan yang diambil tim pelatih diyakini memiliki tujuan jangka panjang. Pertanyaannya, apakah semua persiapan ini cukup untuk membawa Garuda melangkah lebih jauh dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya? Ataukah Indonesia akhirnya siap mengakhiri status sebagai tim yang selalu nyaris juara? Yang membuat optimisme semakin tinggi adalah kedalaman skuad yang mulai terbentuk. Nama-nama berpengalaman seperti Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, dan Rizky Ridho diproyeksikan menjadi tulang punggung tim, sementara Luke Valkyrie dan Mitchell Baker berusaha menunjukkan kualitas mereka dalam proses adaptasi. Di sisi lain, Reno Muns juga terus dikaitkan dengan proyek jangka panjang timnas Indonesia. Jika seluruh pemain yang diproyeksikan tersedia dan berada dalam kondisi terbaik, John Hertman akan memiliki banyak pilihan untuk merotasi pemain tanpa mengurangi kualitas permainan. Bukankah ini yang selama bertahun-tahun diharapkan para pendukung Garuda? Ketika pemain inti dan pelapis memiliki kualitas yang sama-sama mampu bersaing di level tertinggi? Namun justru disinilah tantangan terbesar dimulai. Semakin banyak pemain berkualitas, semakin sulit pula tugas John Hertman menentukan 11 pemain terbaik. Siapa yang akan dipercaya mengisi lini depan? Siapa yang menjadi pengatur ritme permainan di lini tengah? Siapa yang paling layak menjaga pertahanan ketika menghadapi tekanan dari Vietnam, Thailand, atau Malaysia? Dan apakah seluruh pemain siap menerima keputusan pelatih demi kepentingan tim? Karena dalam turnamen seperti Piala AFF, ego individu harus dikalahkan oleh kepentingan bersama. Hanya tim yang mampu bersatu yang biasanya mampu bertahan hingga partai final. Di balik semua itu, satu hal yang mulai dirasakan oleh para pendukung adalah perubahan mentalitas. Timnas Indonesia kini tidak lagi dipandang hanya sebagai tim yang mampu memberikan kejutan. Garuda mulai dipandang sebagai salah satu penantang yang patut diperhitungkan. Tentu saja, status tersebut harus dibuktikan melalui performa di lapangan. Namun bukankah perubahan cara pandang lawan juga merupakan bagian dari proses menuju tim yang lebih kuat? Bukankah rasa percaya diri yang dibangun sejak training camp dapat menjadi modal penting ketika menghadapi pertandingan-pertandingan besar? Kini seluruh mata tertuju pada langkah berikutnya dari John Hertman. Apakah masih ada kejutan dalam daftar akhir skuad? Apakah masih ada strategi yang sengaja disimpan hingga laga perdana? Mampukah perpaduan pemain lokal, pemain yang berkarir di luar negeri, dan para pemain diaspora menghadirkan permainan yang mampu membuat para rival kesulitan? Dan yang paling ditunggu oleh jutaan rakyat Indonesia, apakah generasi Garuda kali ini akhirnya mampu mengangkat trofi ASEAN Championship dan menuliskan sejarah baru? Jawabannya akan segera datang. Satu pertandingan demi satu pertandingan akan menjadi saksi apakah seluruh kerja keras di Bali benar-benar mampu mengubah mimpi besar bangsa ini menjadi kenyataan. Di tengah semakin panasnya persaingan di dalam training camp, muncul lagi kabar yang membuat publik sepak bola Indonesia semakin heboh. Nama Ciro Alves dan David da Silva kembali dikaitkan dengan proyek besar timnas Indonesia. Apabila seluruh proses yang diperlukan dapat diselesaikan sesuai ketentuan, keduanya diperkirakan akan menambah kedalaman skuad Garuda, terutama di sektor penyerangan. Kabar ini tentu langsung membakar semangat para pendukung. Bayangkan saja, bagaimana jika Ragnar Oratmangoen, Ciro Alves, dan David da Silva berada dalam satu tim? Bukankah itu akan menghadirkan lebih banyak pilihan bagi John Hertman dalam membangun lini serang? Bukankah pertahanan lawan akan dipaksa bekerja jauh lebih keras menghadapi variasi serangan yang dimiliki Garuda? John Hertman diperkirakan terus memantau setiap perkembangan pemain yang masuk dalam proyeksi timnas Indonesia. Ia diakini tidak hanya mencari pemain dengan kualitas individu terbaik, tetapi juga mereka yang mampu menjalankan filosofi permainan yang sedang dibangun. Kecepatan, pressing,
transisi, hingga penyelesaian akhir menjadi fokus utama selama training camp di Bali. Karena itulah setiap pemain harus menunjukkan bahwa mereka bukan hanya layak dipanggil, tetapi juga layak dipercaya ketika pertandingan besar dimulai. Jika seluruh pemain yang diproyeksikan tersedia, Timnas Indonesia berpotensi memiliki kedalaman skuad yang lebih baik dibandingkan beberapa edisi sebelumnya. Di lini depan ada Ragnar Oratmangoen yang dikenal dengan mobilitasnya, sementara Ciro Alves dan David da Silva, apabila nantinya menjadi bagian dari skuad sesuai proses yang berlaku, dapat memberikan alternatif dengan karakter permainan yang berbeda. Di lini belakang ada Sandy Walsh dan Rizky Ridho yang diharapkan menjaga keseimbangan pertahanan, sementara Luke Valkyrie dan Mitchell Baker terus menjalani adaptasi untuk memperkuat pilihan tim pelatih. Belum lagi nama Reno Muns yang masih menjadi bagian dari pembahasan proyek jangka panjang. Bukankah komposisi seperti ini membuat persaingan di dalam skuad semakin menarik? Bukankah setiap pemain kini harus berjuang lebih keras demi mengamankan satu tempat di tim utama? Namun satu pertanyaan terbesar masih belum terjawab. Mampukah John Hertman menyatukan seluruh pemain dengan latar belakang, pengalaman, dan karakter permainan yang berbeda menjadi satu tim yang benar-benar solid? Mampukah Garuda menunjukkan permainan menyerang yang tajam tanpa kehilangan keseimbangan saat bertahan? Dan yang paling dinantikan oleh jutaan pendukung Indonesia, mampukah skuad yang sedang dibangun ini akhirnya mengubah mimpi panjang menjadi kenyataan dengan membawa Indonesia bersaing hingga perebutan gelar ASEAN Championship? Seluruh jawabannya akan segera dimulai dari lapangan hijau, ketika Garuda membuktikan bahwa persiapan panjang selama training camp bukan sekadar membangun harapan, melainkan membangun tim yang siap bertarung hingga peluit terakhir. Semakin lengkapnya nama-nama yang dikaitkan dengan Timnas Indonesia membuat optimisme para pendukung Garuda terus melonjak. Banyak yang menilai, inilah salah satu momen ketika Indonesia memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. John Hertman kini diperkirakan memiliki banyak opsi di setiap lini. Di depan ada Ragnar Oratmangoen yang dikenal agresif, sementara Ciro Alves dan David da Silva, apabila nantinya menjadi bagian dari skuad sesuai seluruh proses yang berlaku, berpotensi menambah variasi serangan. Di sektor pertahanan, Sandy Walsh bersama Rizky Ridho diharapkan menghadirkan keseimbangan, sedangkan Luke Valkyrie dan Mitchell Baker terus menunjukkan perkembangan selama menjalani adaptasi. Bukankah komposisi seperti ini membuat Garuda semakin menarik untuk disaksikan? Bukankah para rival kini harus mulai memperhitungkan kekuatan Indonesia dengan lebih serius? Namun John Hertman diyakini belum berhenti sampai di situ. Training camp di Bali disebut masih menjadi tempat untuk menyempurnakan berbagai detail permainan. Setiap sesi latihan dimanfaatkan untuk membangun kerjasama antar pemain, mempercepat transisi menyerang, memperkuat organisasi pertahanan, hingga meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir. Hertman tampaknya memahami bahwa turnamen seperti Piala AFF tidak hanya dimenangkan oleh pemain-pemain hebat, tetapi juga oleh tim yang paling kompak. Karena itulah tidak ada satupun pemain yang boleh kehilangan fokus. Semua harus bekerja keras, semua harus bersaing, dan semua harus membuktikan bahwa mereka pantas mengenakan lambang Garuda di dada. Di luar lapangan, antusiasme masyarakat Indonesia semakin luar biasa. Media sosial dipenuhi prediksi susunan pemain, analisis strategi, hingga harapan agar Timnas Indonesia mampu mengakhiri penantian panjang. Ada yang penasaran bagaimana duet Ragnar Oratmangoen dengan para penyerang lainnya jika seluruh pemain tersedia. Ada yang ingin melihat Sandy Walsh memimpin lini belakang bersama Rizky Ridho. Ada pula yang menunggu kesempatan Luke Valkyrie dan Mitchell Baker menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Belum lagi nama Reno Muns yang terus disebut sebagai bagian dari proyek masa depan Garuda. Semua perkembangan ini membuat publik merasa bahwa Timnas Indonesia sedang memasuki fase yang sangat menarik. Tetapi satu tantangan besar masih menanti. Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan negara-negara lain tentu tidak akan datang hanya untuk menjadi pelengkap turnamen. Mereka juga membawa target besar, mereka juga mempersiapkan tim terbaik, dan mereka juga ingin mengangkat trofi. Pertanyaannya, apakah Garuda benar-benar siap menghadapi tekanan tersebut? Mampukah John Hertman membuktikan bahwa seluruh persiapan panjang di Bali bukan sekadar latihan biasa, melainkan awal dari perubahan besar bagi sepak bola Indonesia? Dan ketika peluit pertama Piala AFF 2026 dibunyikan, akankah dunia melihat lahirnya Timnas Indonesia dengan mental juara yang selama ini dinantikan jutaan pendukung? Satu hal yang pasti, perjalanan Garuda baru saja dimulai, dan seluruh rakyat Indonesia kini menunggu apakah mimpi besar itu akhirnya bisa diwujudkan di atas lapangan hijau.